Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah masih mudahkan, Allah masih ringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah untuk sujud berjamaah, beribadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Ada tausiah kepada para at-tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang kami muliakan kepada Abi Imam Syekh beserta seluruh jajarannya, juga kepada Ketua BKM beserta seluruh jajarannya, kepada seluruh guru-guru kami yang berhadir di masjid yang Allah muliakan ini, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa semua kita yang hidup di muka bumi akan melewati beberapa fase kehidupan. Maka dari pertama Allah lahirkan kita dari ibunda hingga Allah wafatkan kita nantinya, kita masih berada di fase yang pertama, fase dunia, fase yang paling singkat. Dan kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dunia ini. Ada di antara kita yang hidup di muka bumi 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 50 hingga 70 tahun. Sekalipun demikian, perlu kita ketahui bahwa fase pertama, fase dunia, itu fase yang paling singkat yang akan kita lewati. Yang pertama, singkat fase pertama, dan yang kedua, singkatnya usia kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang lain. Sebagaimana pada suatu hari Nabi Nuh alaihi salam sedang berjalan-jalan, lalu kemudian beliau berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sebuah kuburan. Dan beliau bertanya kepada perempuan tersebut, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat engkau menangis? Maka perempuan tersebut mengatakan, "Mata waladi wa huwa shaghir." Anakku meninggal dunia dan dia masih sangat kecil. Lalu Nabi Nuh alaihi salam kembali bertanya, "Wa kam umruhu?" Berapa usianya? Perempuan tersebut mengatakan, "Salasumi'ati sinin." Usianya 300 tahun. 300 tahun usianya dianggap masih kecil. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam bertanya dengan harapan untuk menghibur si perempuan tersebut, "Wahai perempuan, tahukah engkau bahwa di akhir zaman nanti akan ada umat yang usia mereka antara 60 hingga 70 tahun." Dan perempuan itu kaget sambil bertanya kembali, "Betulkah wahai Nabi Nuh alaihi salam?" "Iya." Lalu perempuan itu bertanya, "Apakah mereka bermaksiat kepada Allah dengan usia sesingkat itu?" Nabi Nuh menjawab, "Bahkan kebanyakan mereka bermaksiat kepada Allah." Lalu perempuan itu kembali bertanya, "Apakah mereka mendirikan gubuk untuk tempat tinggal mereka?" Nabi Nuh menjawab, "Bahkan mereka mendirikan istana untuk tempat tinggal mereka."
mendirikan rumah yang usianya bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya, tapi ternyata ditempati hanya beberapa tahun saja. Bahkan ada yang belum selesai rumahnya sudah duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, seandainya aku ditakdirkan menjadi umat akhir zaman, maka sungguh aku akan tinggal di bawah naungan pohon kayu dan mendirikan sebuah gubuk di hadapan makamku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami bahawa di samping fase yang pertama, fase yang paling singkat, yang kedua, usia umat Muhammad adalah usia yang paling singkat dibanding dengan umat-umat yang lain. Dan fase yang kedua, setelah kita selesai dengan dunia, kita akan masuk ke fase alam barzah. Berapa lama kita di sana pun tidak ada di antara kita yang tahu berapa lama kita berada di alam barzah. Ada yang berada di alam barzah ribuan tahun lamanya. Ada yang berada di alam barzah ratusan tahun lamanya. Bahkan ada yang berada di alam barzah seakan-akan antara solat zuhur hingga solat asar. Karena kenapa? Orang-orang yang beribadah selama hidupnya di dunia akan dikatakan kepadanya ketika dimakamkan ke kuburannya, tidurlah layaknya tidurnya pengantin. Jadi hanya terasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, berapa ribu tahun Allah telah mengazab Fir'aun di alam barzah. Sebaliknya, berapa ribu tahun Allah telah memberi nikmat kepada Musa di alam barzah. Maka alam barzah ini salah satu fase yang kita pun tidak tahu berapa lama kita akan berada di sana. Setelah dari alam barzah kita akan berpindah ke fase yang ketiga, alam mahsyar. Tempat di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Berapa lama kita berada di alam mahsyar? Cuma sehari saja. Akan tetapi kadarnya fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, sehari, tapi lamanya setara dengan 50.000 tahun. Kenapa dikatakan sehari? Karena pada padang mahsyar tidak ada lagi malamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari alam mahsyar, kita akan berpindah ke fase yang keempat. Satu-satunya fase yang kita ketahui berapa lama kita di sana, yaitu fase kekal abadan dan abadi. Apakah kita akan kekal ke surga Allah atau kita akan kekal ke neraka Allah? Maka fase yang keempat, fase yang ketiga dan fase yang kedua, apakah kita di sana akan bahagia? Apakah kita di sana akan sengsara? Itu ditentukan oleh amalan kita di fase yang pertama, di fase yang sangat singkat di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin yang cerdas, maka kita akan menggunakan waktu yang singkat ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan bangga dengan usia kalender kita. Karena usia itu ada dua, ada usia kalender, ada usia ibadah. Ada di antara kita yang Allah berikan usia 60 tahun. Lalu berapa usia ibadahnya? Bila kita hari ini memiliki usia 60 tahun, dalam sehari semalam kita gunakan untuk tidur 8 jam, maka dari usia 60 tahun berarti kita adalah mengambil 20 tahun cuma untuk tidur. Lalu bila dalam sehari semalam kita bekerja selama 8 jam, dari usia 60 tahun kita adalah menggunakannya 20 tahun untuk bekerja. Sisa 20 tahun yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Katakanlah dalam satu solat kita gunakan 12 menit untuk satu solat. Berarti dalam sehari semalam 5 kali solat itu setara dengan 1 jam. Kalau kita kalikan 360 hari 1 tahun, kita menghabiskan waktu
360 jam untuk solat menghadap Allah dalam setahun. Bila usia kita ada 60 tahun, kita cuma menggunakan waktu antara 4 hingga 5 tahun untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemana sisanya? Ada yang menghabiskan dari pagi hingga sore di warung kopi. Ada yang menghabiskan untuk bermain game dari pagi hingga malam dan hingga pagi lagi. Dan bahkan ada yang menghabiskan usianya ke tempat yang sia-sia, yang tidak ada manfaat untuk dunianya, juga tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita hari ini yang hadir di masjid ini, itu merupakan bagian dari usaha kita untuk memanfaatkan umur yang singkat ini. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal 'isha fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili." Barang siapa yang solat Isya berjamaah, seolah-olah dia telah melakukan solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah melakukan solat sepanjang malam. Adakah di antara kita pada subuh hari ini yang sanggup melakukan solat sepanjang malam? Tentunya tidak ada. Tapi dengan cara kita solat subuh berjamaah, maka nilai malam kita tadi itu sudah bernilai solat. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka satu hal nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar, yang mana Nabi mengatakan tidak akan tergeraknya kaki seorang hamba hingga dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara. Di antaranya Allah akan bertanya, an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan kemana? Maka kalau seandainya Allah ingin mempertanggungjawabkan semua umur yang Allah berikan, tentunya tidak mungkin kita bertanggungjawabkan. Tentunya tidak mungkin kita habiskan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah dengan sifat maha kasih dan maha sayangnya kepada hamba, ada kalanya tidur kita bernilai ibadah. Ketika kita sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ketika aktivitas kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang di belakang, ketika ibu-ibu memasak di dapur, bisa mendapatkan nilai pahala dari Allah ketika niatnya karena Allah. Niatnya supaya kuat beribadah kepada Allah. Ketika mencuci pakaian anak suami, dengan niat supaya suamiku suci pakaiannya menghadap Allah, supaya anakku suci pakaiannya menghadap Allah. Maka semua aktivitas kita yang diniatkan karena Allah akan bernilai pahala di mata Allah. Bahkan dengan segelas air putih yang kita minum akan bernilai pahala. Bila kita minum dengan tangan kanan, tidak lupa membaca bismillah. Bahkan kita masuk ke kamar mandi pun akan mendapatkan nilai pahala dari Allah. Kita masuk dengan kaki kiri juga tidak lupa membaca doa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia kita yang singkat bisa kita panjangkan, bisa kita lebihkan nilai pahalanya dengan niat-niat kebaikan yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia 60 tahun, usia yang sangat singkat. Maka di antara ulama itu ada yang membagikan usia 60 tahun itu menjadi 3 bagian. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan 20 tahun ketiga. 20 tahun pertama yang dikenal dengan sinul murahaqah, masa muda. Kenapa masa muda? Karena masa muda termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak hari ini orang yang di usianya 20 tahun
dia masih merasa dirinya seolah-olah belum balik, seolah-olah belum terkena hukum dari Allah, seolah-olah belum mukallaf. Maka kita dapatkan sebahagian dari anak-anak kita yang usianya 20 tahun, mereka masih sering meninggalkan salat. Dan usia yang berikutnya yaitu ketika kita sudah sampai ke umur 40 tahun. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seandainya seseorang itu punya perangai dan usianya telah sampai 40 tahun, maka perangai tersebut tidak mungkin dirubahnya lagi. Maksudnya, bila usia 40 tahun masih bersentuhan dengan riba, bila usia 40 tahun belum berhenti bermain judi, bila usia 40 tahun masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan meninggal dunia dengan kebiasaan yang dia lakukan. Karena usia 40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Dan bila usia 40 tahun dia berada dalam satu keadaan, maka keadaan itu akan terus menerus hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika usianya 40 tahun merupakan ahlul ibadah, ahlul jamaah, maka dia akan menjumpai Allah dengan kebiasaan baiknya. Bila usia 40 tahun masih suka dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka dikhawatirkan dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Kejamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita hari ini, di samping Allah mencatat pahala semalam penuh bernilai ibadah, maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan tentunya dari yang hadir di sini semua melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Maka ketika nanti ada seorang lelaki datang kepada kita untuk melamar anak kita, tidak perlu kita tanyakan apa kerjanya, tapi cukup kita tanyakan di mana salat subuhnya. Kalau salat subuhnya di masjid, berarti dia telah memiliki dunia dan seisinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang lain Rasul memberikan kabar gembira kepada kita, basyiril musyai'ina fi dhulumatil laili ilal masajidi bin nuri dami yaumal qiyamah. Beritakan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan dalam kegelapan malam, yang menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Dengan apa berita gembiranya? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan cahaya yang sempurna? Cahaya yang sempurna adalah cahaya yang tidak butuh kepada sumber cahaya. Kita hari ini bisa melihat lampu. Kenapa lampu bisa menyala? Karena ada sumber listriknya. Kita juga bisa melihat lampu sepeda motor. Kenapa lampunya bisa menyala? Karena ada sumber cahaya dari akinya. Lalu bagaimana dengan cahaya pada hari kiamat yang Allah berikan kepada kita? Cahaya yang tidak akan pernah padam. Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan, kalau di akhirat Allah berikan cahaya, maka di dunia Allah berikan kekuatan. Maka wajar pada tahun 1973, ketika pecah perang antara Israel dan Mesir, ada satu tentara Mesir berdialog dengan orang Yahudi sambil berkata, wahai Yahudi, ketahuilah bahawa sungguh suatu saat nanti kami akan memerangimu, kami akan mengalahkanmu, yang dimana kalian akan melarikan diri, akan bersembunyi di belakang pepohonan, akan bersembunyi di belakang bebatuan. Lalu kemudian pepohonan dan bebatuan akan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ada Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia. Maka dijawab oleh orang Yahudi, wahai Muslim, itu semua tidak akan terjadi hingga jemaah salat subuh kalian sebagaimana jemaah salat Jumat.
Maka wajar pada tanggal 21 Agustus 1969 ketika Masjid Palestina dibakar oleh orang Yahudi, maka pujikan le Golda Meir, Perdana Menteri Israel bakwatanya, hari-hariku yang paling berat adalah hari yang dimana tentaraku membakar Masjid Al-Aqsa. Aku mengira bahwa orang-orang Islam, bahwa orang-orang Arab akan berbondong-bondong untuk menyerang kami. Bahkan pada malam itu tidak nyenyak tidur. Maka dikatakan oleh penasehatnya, tenang saja wahai Perdana Menteri. Haula'i naimun. Orang-orang Islam, orang-orang Arab, mereka itu dengar tertidur. Seolah-olah mereka mengejek kita. Be'ile ya serang katanya. Mesemayang subuh mana awaknya. Seolah-olah orang Yahudi pun mengetahui bahwa kekuatan orang Islam itu dari seberapa kuat dan seberapa jumlah jemaah solat subuh mereka. Maka ada yang mengatakan bahwa kekuatan dunia itu barometernya bisa kita lihat dari siapa yang menguasai Palestina. Kalau Palestina hari ini dikuasai oleh orang Yahudi, berarti kekuasaan dan kekuatan dunia ada di tangan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah diperakatai oleh Imam Syekh kita, di antara mungkin ikhtiar kita untuk lebih makmur masjid kita, dan alhamdulillah hari ini sudah makmur, tapi kita menginginkan lebih makmur lagi dengan mungkin ada kultum kuliah 7 menit setelah subuh untuk lebih bersemangat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau pun akan mendapatkan diberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Inginkah kita mendapatkan pahala walaupun kita telah berkalang tanah dalam kuburan? Ada caranya, yaitu dengan berdakwah. Bagaimana dakwahnya? Dengan mengajak anak-anak kita salat subuh berjamaah. Tidak ada nabi yang Allah utuskan ke muka bumi kecuali untuk berdakwah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian mereka yang berdakwah itu luar biasa. Mungkin kita akan mengatakan kahek merupakan anak agam dong hai tim ya masjidnya. Tapi coba bayangkan ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, usia beliau 950 tahun. Berapa jumlah pengikutnya? Hanya 80 orang. Bahkan anak istrinya enggak mau beriman. Ketika itu Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Jangan engkau tinggalkan seorang kafir pun di muka bumi. Lalu Allah katakan kepada Nuh, "Wahai Nuh, buatlah sebuah perahu." Lalu Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari apa aku buat perahu?" Allah menjawab, "Engkau buat perahu dari pohon kayu." Dari mana kayunya ya Allah? Engkau tanam dulu wahai Nuh. Coba bayangkan, Allah suruh buat perahu dari pohon kayu yang mana harus kita tanam dulu. Kira-kira berapa puluh tahun lagi kita harus menunggu untuk membuat perahu? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, wajar bila Nuh termasuk salah satu nabi yang dikategorikan sebagai nabi ulul azmi, karena memang cobaan dan kesabarannya yang luar biasa. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Akankah kita meninggal dunia tidak meninggalkan pahala jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita? Maka hal yang paling ringan kita lakukan yaitu dengan meninggalkan anak-anak soleh yang selalu ke masjid sholat subuhnya. Karena kalau usia singkat ini tidak dimaksimalkan dengan kebaikan, maka kita akan hilang di telan zaman. Usia kalender Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Tapi namanya masih kita ingat hingga hari ini. Bahkan banyak di antara anak-anak kita yang kita berikan dengan nama Muhammad. Imam Al-Ghazali usianya 55 tahun. Dan hingga hari ini masih kita sebut-sebut kebaikannya, ilmunya. Sultan Iskandar Muda
Usianya lebih kurang 43 tahun. Usia kalendernya. Tapi keadilannya masih kita kenang hingga hari ini. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kira-kira kalau kita meninggal dunia, adakah orang yang akan mengingat kita? Sekalipun tidak ada manusia yang mengingat kita, kalau ada kebaikan yang kita tinggalkan, anak soleh yang kita ajarkan, yang kita didik mengerti agama, yang sholat subuhnya ke masjid, atau ada sedikit harta yang kita wakafkan untuk kemakmuran masjid, maka itu sudah cukup. Kita tidur di alam barzakh, tapi pahala kebaikan akan terus mengalir kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang silun mandum yang di sini itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa saya katakan hamba pilihan Allah? Ada banyak orang yang tak mampu bangun waktu subuh, dan yang mampu bangun subuh tak mampu untuk berangkat ke masjid. Dan hari ini orang silun sekalian termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, yang diringankan langkah kakinya untuk sholat subuh ke masjid, dan mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun usia kita singkat, insya-Allah akan bernilai pahala yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari ceramah singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad